Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini kami boleh menikmati penyertaan, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Dan kami rindu saat ini juga menerima berkat dari firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu, Kau rapi kami semua. Kami siap untuk menerima dan menyambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa kembali dalam ibadah kita. Saya terinspirasi dari lagu pujian ini. Katakan, ayo berhimpun, ayo berkumpul ke Bethlehem. Saya berikan tema pagi hari ini adalah berhimpun ke Bethlehem. Untuk supaya kita bisa kabarkan dan kita bisa sembah Dia, ya. Peristiwa Natal ini tidak bisa menghilang, tapi semakin bergema sampai sekarang. Banyak orang juga berlomba untuk bisa hadir, untuk bisa datang, untuk bisa menikmati acara Natal di semua tempat. Baik di gereja maupun acara Natal yang pakai online, Zoom, atau acara Natal di mall, di persekutuan, di keluarga. Namun apa yang mereka cari ketika sudah ikut dalam peribadahan, khususnya Natal itu ya, kita sudah melakukan ibadah Natal. Maka bermacam-macam model, bermacam-macam tradisi, peristiwa yang terjadi ini. Kita bisa belajar bagaimana semestinya untuk menyambut Kristus yang telah lahir ini. Bagaimana berkat Natal ini, damai sejahtera Natal ini benar-benar kita rasakan dan terus bergema. Ada dua versi yang dilakukan untuk menyambut Natal, untuk menyambut Kristus yang telah lahir ini. Kita mau buka firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-8. Matius pasal 2 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Peristiwa ini terjadi pada saat orang-orang Majus datang, karena orang-orang Majus mendapat berita dan dia mengetahui ada bintang timur yang bercahaya. Dan dia ingin tahu, ini ada apa ini, peristiwa yang istimewa. Orang-orang Majus ini adalah orang ahli perbintangan, bukan ahli nujum ya. Ahli perbintangan itu ngerti, menghitung jalur-jalur bintang beredar ini ada peristiwa apa. Nah ketika mereka melihat, ini peristiwa yang istimewa, maka mereka datang menemui Raja Herodes. Raja Herodes saat itu terkejut. Kita mendengar renungan minggu lalu. Raja Herodes takut, gemetar bahwa ada sang raja yang lahir yang akan menggeser dia gitu ya, karena dia sebagai raja. Maka dia memerintahkan seluruhnya, para imam, para ahli Taurat, dan juga kepada orang Majus ini. Maka ini kalimatnya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Versi yang dilakukan untuk menyambut Natal, versi yang dilakukan untuk menyambut Kristus yang telah lahir ini, ada dua versi. Yang pertama versinya Herodes. Berarti zaman sekarang ini ada Herodes modern, saudara. Tapi jangan ditiru. Kita hanya membaca ini dan kita harus mengikutinya.
Karena perintah ini luar biasa. Waktu saya membaca ini, wah, ini semestinya perintah yang harus dijalankan oleh setiap orang Kristen ketika menyambut Kristus yang telah lahir ini. Kristus yang ada ini. Maka dikatakan demikian, Herodes mengatakan demikian, versi Herodes ini. Juga akan terjadi loh Herodes zaman sekarang. Nanti kita periksa ya. Matius 2 ayat 8 mengatakan, kemudian ia, Herodes ini, menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. Kita tahu Bethlehem. Bethlehem ini adalah rumah roti, rumah berkat, di mana di situ ada berkat yang telah disediakan. Dan Herodes ini menyuruh mereka untuk pergi, menyuruh mereka pergi ke sana. Herodes sendiri tidak punya keinginan secara pribadi, ya, tidak punya keinginan secara pribadi untuk bertemu langsung dengan Kristus yang lahir. Tapi dia hanya menyuruh. Dan dia juga hanya mendengar kata orang ini. Nah sekarang banyak orang Kristen modelnya seperti ini. Herodes zaman sekarang. Tapi sekali lagi, jangan niru ini. Kita akan meniru langkah-langkah yang dikerjakan ini. Pergi. Sekarang kita tanya, saudara datang ke gereja, saudara datang dalam ibadah Natal ini, ono sing dipeksa ora? Iya, aku dikongkon ya. Wis isu-isu tangin sangel, ayo pergi ke gereja, pergi. Lah mama ndi? Aku tak ngrungokno online wae. Waduh ae. Ini katakan, ayo, engkau pergi ke Bethlehem. Engkau menerima rohani, makanan rohani. Pergi ke sana. Tapi Herodesnya nggak mau, betul. Dia tidak pengen ketemu secara pribadi. Padahal perjumpaan secara pribadi dengan Kristus ini penting. Akan bisa merubah karakter seseorang. Akan bisa mengubahkan sifat apabila ketemu secara pribadi dengan Kristus ini. Yang katakan sudah lahir. Makanya setiap orang Kristen yang datang ke gereja, pengennya ketemu sama siapa? Wah, ketemu sama doi. Loh, nggak apa-apa udah ketemu, tapi tujuannya bukan itu kan? Wah, ketemu, wah yang lainnya. Gue lihat di gereja lah ngomong-ngomong soal panci, wah soal ngopong menengok, tadi lain tujuannya gitu loh. Nah di sini Herodes menyuruh mereka untuk pergi ke Bethlehem, pergi ke rumah di mana engkau menerima berkat rohani. Sekali lagi, Herodes tidak ingin ketemu dengan Kristus yang sudah lahir. Dia hanya ingin mendengar kata orang. Sekali lagi, perjumpaan secara pribadi sangat penting. Contoh dalam Alkitab adalah satu saat Saulus, ngerti Saulus ya? Saulus ini adalah orang Farisi, kelompok orang Farisi, kelompok orang Sanhedrin. Dia benci sama orang-orang Kristen saat itu. Dan dia membunuh, membinasakan semuanya. Maka dia minta surat kuasa untuk pergi ke salah satu tempat di mana kota akan dituju ini banyak orang Kristennya juga. Untuk apa? Untuk dianiaya gitu. Dan Saulus pergi dengan surat kuasa ini. Tapi di tengah jalan, dia berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Perjumpaan ini sangat penting. Nah, ketika berjumpa, maka berubah total perubahan dalam hidupnya. Maka Saulus yang dulunya garang, yang dulunya, wah, pokoknya sadis nih, dirubah menjadi Paulus. Kalau saudara tahu Paulus dalam perjanjian baru, itu sebagian besar surat-suratnya dari Paulus semua. Mengalami perubahan. Maka dia menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sudah ya, belum nanti enggak. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kristus sudah lahir. Kristus sudah ada. Maka apabila orang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Nah saat itu Herodes enggak kepingin ketemu sama Kristus yang sudah lahir. Maka dia menyuruh orang lain. Maka boleh katakan ini orang Kristen yang hanya kata orang. Kamu tahu enggak, Kristusmu luar biasa. Pernah ngalami enggak? Kata orang, pendeta itu ngomong, wah luar biasa Yesusku. Iya, pernah mengalami perjumpaan secara pribadi enggak? Ini penting. Tapi sekali lagi, Herodes tidak punya keinginan. Mereka hanya menyuruh mereka pergi ke Betlehem. Lantas untuk apa dikatakan ayat tadi ya, Matius 28 ya. Setelah kau pergi ke gereja misalkan ya, untuk apa? Katakan, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Mengenai anak itu siapa? Ya Kristus yang sudah lahir itu loh. Selidiki dengan seksama, dengan teliti, bacaan firman Tuhan tentang Kristus. Jujur, udah baca firman Tuhan atau belum? Ngantuk ya, mau coba ayat ini sak buku, sak lembar, satu perikop ngantuk ya, apa tidur. Saya pernah saudara baca waktu baca semelendeng ini merenungkan, kebablas merenungkan terus. Pernah, tapi langsung, aku belum selesai nyiapkan, langsung pergi ke belakang, cuci muka, bersih, siap lagi. Menyelidiki dengan seksama, menyelidiki dengan detail hal-hal mengenai Kristus, hal-hal mengenai firman yang sudah ada ini sebagai sumber makanan rohani ini. Tapi sekali lagi banyak orang hanya melihat kalau orang pergi ke gereja dan baca firman Tuhan hanya sebentar. Koper maca firman. Kalau ada waktu baca firman. Seperti Herodes ini nyuruh. Selidiki ono. Pergi ke gereja males Lek jalan-jalan, gue seneng waktu jalan-jalan nih. Lu nggak salah. Sekarang ini banyak yang pergi keluar kota dengan keluarga. Itu luar biasa. Kita bersyukur mereka bisa bersatu dengan keluarga. Lain enggak lah. Sini ya, wong Kristen kalau keluarga nggak bersatu ya. Mereka boleh. Tapi dalam hal ini, ketika Herodes memerintahkan hal ini, pergi ke gereja mencari roti rohani, selidiki dengan seksama, selidiki dengan detail mengenai anak itu, mengenai Kristus. Sekali lagi banyak mereka yang hanya sepintas selalu kalau membaca. Mereka hanya kalau butuh saja. Bagi Herodes zaman sekarang. Karena itu Kristus gak ada. Belum lahir di mereka. Karena mereka hanya secara formalitas. Formalitas itu aja kalau butuh. Nah di sini kita belajar versi yang pertama ini sekali lagi jangan ditiru. Tapi langkah-langkahnya ini yang harus kita lakukan. Pergi ke Betlehem, nyelidiki firman Tuhan dengan seksama. Karena apa? Karena berkat itu disediakan bagi mereka yang datang ke dalam rumah Tuhan. Coba bukakan Mazmur 118 ayat 26. Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia ini tidak disebutkan namanya.
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kita datang, kita pergi ke Bethlehem, kita pergi ke rumah Tuhan. Dalam nama siapa? Aku nggak bisa bahas toh. Bahas apa? Apa meneh? Mang Panci tak sebut ora. Ketika Kristen Panci. Bukan, engkau bahas itu boleh silakan. Tapi jangan di sini ditekankan diberkatilah yang datang dalam nama, bukan doimu. Aku datang dalam nama Tuhan. Aku akan diberkati. Dan katakan kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Lah Herodes melakukan ini hanya menyuruh mereka. Yang diberkati siapa? Yang mereka yang datang. Mereka yang berusaha menyelidiki dengan seksama firman yang sesungguhnya. Karena dari dalam rumah Tuhan ini berkat mengalir. Bukan hanya itu saja. Herodes juga memerintahkan, sekali lagi, untuk kita harus juga melakukan. Kembali ke Matius 2 ayat 8. Ketika engkau pergi ke Yerusalem, pergi ke Bethlehem, pergi ke rumah Allah, pergi untuk beribadah, pergi ke tempat di mana roti rohani mengenyangkan hatimu, dan kita menyelidiki dengan seksama firman-firman itu. Selidiki firman itu. Dan setelah itu dikatakan, dan segera sesudah kamu menemukan dia. Nah ini, kita ke gereja, kita beribadah, nemui sopo. Lek anak muda-muda nemui doi ini, rapopo, tapi tujuanmu bukan itu. Herodes ini memerintahkan poin-poin ini supaya kita juga melakukan ketika Christmas ini. Ketika Kristus sudah lahir ini. Kita datang beribadah, kita membaca firman, merenungkan firman, mendetail dengan seksama. Bahkan dikatakan, temukan dia. Kalau kita belum menemukan dia, percuma. Maka sebagai seremonial aja. Sebagai suatu tradisi yang bermacam-macam tadi dari awal saya katakan. Mereka mengadakan Natal tapi hanya tradisi. Mereka tidak menemukan dia. Lah menemukan dia ini kan harus datang loh. Pergi ke tempat di mana Kristus ada. Membaca, merenungkan firman, maka engkau bisa menemukan dia. Tapi bukan itu saja. Ketika engkau menemukan dia, ketika engkau membaca, ketika kita pergi menghadap hadirat Tuhan, perjumpaan secara pribadi ini merupakan satu sukacita yang luar biasa. Maka di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, 3 Yohanes 1 ayat yang 4 mengatakan demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar, enggak ada tandingannya, daripada mendengarkan itu. Sukacita yang besar ketika apa? Bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Anak-anakku, keluargaku, semuanya ini menyelidiki firman Tuhan, pergi berjumpa secara pribadi dengan Kristus, menemukan dia. Ini loh, hidup dalam kebenaran. Semestinya Herodes melakukan yang ini, tapi dia nggak melakukan. Nah, poin-poinnya ini yang kita ambil. Oh, berarti aku harus pergi beribadah. Berarti aku harus membaca firman Tuhan, perjumpaan secara pribadi. Aku harus menemukan dia. Lantas apa lagi? Coba Matius 28 lagi. Kembali ke situ. Menemukan dia dan
kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Boro-boro menyembah dia, saudara. Boro-boro sok ngabarkan tentang dia. Wong datang ke gereja ngomong soal panci tok. Kok mulai apa ceritanya? Wah yo hebat, pancinya apik-apik. Oh ceritanya panci. Tapi ini apa? Kabarkan tentang Kristus. Kabarkan bahwa dia datang, bahwa dia juru selamat ini, bahwa dia yang terang itu sudah datang. Aku mengalami perjumpaan secara pribadi dengan dia, maka aku mengabarkan kepadamu. Juga bisa menyembah dia. Tadi dikatakan ya, pujian penyembahan. Apabila seorang berjumpa dengan dia, maka mereka otomatis akan menyembah dia, memuji dia. Ini loh poin yang harus kita lakukan. Tapi sekali lagi, versi dari Herodes zaman sekarang, itu pun juga terjadi. Mereka tidak mengalami damai sejahtera, karena tidak ada perjumpaan dengan Kristus. Malah mereka yang terjadi malah sebaliknya. Walaupun mereka menyebutkan sebagai orang Kristen atau apa. Kalau saudara di luar, kalau saudara ditanya ya pasti ya. Kamu Kristen ya? Iya mas, aku Kristen. Nang gereja. Pasti jawab, iyalah Kristen pasti nang gereja. Padahal belum tentu nang gereja. Baca firman ra. Iyalah mas, masuk gak baca firman. Padahal yang mau turu tok. Nah, ini yang Herodes zaman sekarang ini terjadi. Damai sejahtera nggak ada dalam hidupnya. Maka Herodes melakukan yang sebaliknya. Mereka marah-marah, Herodes marah-marah, mereka dendam. Bahkan katakan Herodes membunuh semuanya. Kalau saudara baca ceritaan di situ dalam Matius. Wah, amarahnya nggak ada damai sejahtera, nggak ngalami perjumpaan. Tidak datang untuk ketemu dengan Sang Kristus ini. Wah, dendam. Pembunuhan terjadi gede-gedean. Ini versi dari itu. Sekarang kita lihat versi dari yang harus kita lakukan juga. Versi dari Simeon. Simeon ini adalah seorang yang baik, benar, dan saleh. Kita buka ya, Lukas pasal 2. Itu diceritakan di dalam Lukas pasal kedua, ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, Lukas 2:25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ini Simeon. Simeon ini adalah orang yang benar dan saleh, juga mendengar bahwa Kristus Mesias ini sudah lahir. Maka dia menanti. Wah, aku pengen minggu, aku pengen nang gereja, pengen ketemu sama Tuhan, pengen perjumpaan secara pribadi. Menanti dengan sungguh-sungguh. Simeon melakukan. Maka di dalam ayat selanjutnya, ayat 27, Lukas 2 ayat yang 27, katakan, ia datang ke bait Allah. Beda sama Herodes tadi itu. Herodes hanya nyuruh, dia nggak datang, nggak ketemu, nggak kepingin ketemuan sama Kristus. Tidak mengalami perjumpaan secara pribadi. Tapi Simeon dikatakan, aku mau datang ke bait Allah. Aku pengen ketemu sama Sang Kristus ini, Sang Mesias ini. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia datang. Tadi dikatakan ia menantikan penghiburan yang telah lahir ini,
yaitu Mesias yang diurapi, itu Kristus. Ada kerinduan untuk mengalami perjumpaan secara pribadi. Maka di dalam ayat 28, Lukas 2 ayat 28 katakan, ia menyambut anak itu. Weh, sudah menanti, pengen ketemu, maka dia menyambut. Terima kasih Tuhan. Dan apa itu namanya? Mata saya ini agak burung, lihat sana, sini ya. Menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Ngerti menatang ya? Lagi bayi ngono, tak tatang, diangkat gitu. Memuji Allah. Dia menantikan, dia rindu banget, aku pengen ketemu Kristus yang sudah lahir. Aku pengen meninggikan dia, aku ingin menyembah dia, aku ingin memuji dia. Kayak ketemu secara pribadi. Kalau hanya kata orang seperti Herodes tadi, gak iso memuji Tuhan. Jadinya hanya marah-marah, ingin membunuh, dendam. Tapi Simeon, ia menyambut anak itu. Ia menantikan sang Mesias yang sudah lahir. Ia menatang, ia menemukan Kristus. Memuji Allah. Orang yang berjumpa dan memiliki Kristus dalam hidupnya, maka mereka bisa memuji, menyembah dia. Seringkali kita juga mengingatkan pada mereka-mereka yang istilahnya ya kesibukannya ada. Saya nggak tahu kesibukannya macam-macam. Ketika diingatkan, nggak ibadah toh. Ya nanti aja, Om. Saya masih ada kesibukan. Oke, berarti kesibukanmu yang merepotkan kau untuk tidak bisa beribadah. Tak dongakno ya. Jangan aku nggak sibuk. Kau sedang ibadah. Minta didoakan supaya nggak sibuk. Gampang kok, saya nanti mendoakan. Tuhan, orang ini loh Tuhan, sibuk Tuhan. Bikinan nggak sibuk, jangan usah ibadah. Kayak loro. Gak sibuk. Mau, tak doang mau, jangan nggak sibuk. Lah, aku loh diceluk ambil jemaat-jemaat loh. Dipanggil suruh datang ibarat. Aku kalau nggak dengar suara Tuhan memanggil aku nggak yakin itu suara Tuhan. Pengen krungu suaranya Tuhan. Tak tungan nongko kok dipanggil oleh Tuhan. Mau dipanggil oleh Tuhan. Gampang, Tuhan orang ini loh Tuhan. Pengen engkau yang memanggil. Panggil tenang kowe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diceluk kowe. Nah ini Herodes ini kan modelnya seperti ini. Tapi Simeon datang ke bait Allah, menantikan perjumpaan dengan Kristus yang sudah lahir. Bahkan dia menyambut anak ini, menatang, menemukan Kristus, meninggikan dia, memuji Allah. Sekali lagi ini pilihan, saudara. Versinya Herodes atau versinya Simeon. Milihmu salah, gak dapat damai sejahtera. Tapi kalau milihnya tepat, ini ada kalimat, nanti hafal. Memilih yang tepat, maka berkat melekat. Ya, hafal no ini. Engkau memilih yang tepat, maka berkat itu melekat. Dalam Mazmur dikatakan, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Berkat datang dari rumah Tuhan. Mereka memilih. Maka pada saat itu Yosua pun di dalam perjanjian lama memilih yang tepat. Karena berkatnya melekat. Maka Yosua menantang rakyat Israel saat itu di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15
Katakan demikian. Tetapi jika kamu anggap nggak baik untuk beribadah, terserah, pilihan. Ya, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihan hari ini. Pilihan. Engkau mau ketemu sama Tuhanmu, Kristusmu, pilihan hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin ini? Yosua memilih yang tepat. Memilih yang tepat, maka berkat melekat. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka berkat ini mengalir. Penyertaan Tuhan menyertai Yosua. Berkat-berkat Tuhan juga mengalir kepada Simeon. Berkat-berkat Tuhan juga mengalir pada siapa yang datang dalam nama Tuhan. Maka kalau kita baca dari Yosua pasal 1, Allah sendiri mengatakan, kalau aku menyertai Musa, aku memimpin Musa, memberikan kekuatan pada Musa, aku juga menyertai engkau. Pilihan sekali lagi. Simeon memilih yang tepat. Maka Simeon mengalami berkat Natal, berkat Kristus yang sudah lahir ini. Kembali dalam Lukas pasal 2. Berkatnya apa? Lukas pasal 2 di dalam ayat 29 katakan demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Wah, menerima damai sejahtera. Pergi kemana? Kalau ini waktu itu Simeon udah usul mau pulang. Tadi dipanggil tadi. Mau pergi. Saudara mau pergi kemana? Ketika Kristus ada dalam hidupmu, engkau perjumpaan secara pribadi dengan Dia, menemukan Dia, maka engkau pergi kemanapun juga, keluar masukmu dikatakan, Allah menyertai. Keluar masukmu, damai, sejahtera, sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman. Bukan sesuai perkataan saya. Sesuai dengan firman-Mu. Simeon mengalami ini damai sejahtera. Luar biasa. Apa yang dialami selanjutnya? Dikatakan ayat 30. Ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Wes oleh damai sejahtera dimanapun kau berada, keselamatan ada padamu. Orang kan pengen ini semua toh. Ya ikut tono, step-step tadi. Simeon mengalami hal luar biasa. Aku memperoleh damai sejahtera kemanapun aku pergi. Aku enggak takut, Engkau menyertai aku. Bahkan aku memperoleh keselamatan. Aku melihat dengan mataku sendiri, bukan kata orang. Aku melihat dengan jelas keselamatan yang datang daripadamu. Ayat 32 mengatakan demikian. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Memperoleh terang kembali. Sekali lagi memperoleh damai sejahtera kemanapun kau pergi. Memperoleh keselamatan. Bahkan memperoleh terang dalam hidupmu. Ini yang dimaksudkan, mari kita pergi ke Bethlehem. Memuji, menyembah Dia. Kristus sudah lahir. Kristus ada dalam hidupmu. Menyembah Dia. Kabarkan tentang Dia.
Inilah gema Natal. Dan saya percaya damai sejahtera Natal itu juga ada dalam setiap kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau telah lahir dan Engkau telah ada dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh damai sejahtera-Mu, sehingga kami memperoleh juga keselamatan daripada-Mu. Kemanapun kami pergi, Engkau selalu menyertai. Kemanapun kami berada, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Bahkan kami memperoleh terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena Kristus sudah lahir dan Kristus ada di antara kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Immanuel yang selalu menyertai setiap anak-anak-Mu yang datang mencari dan menemukan Engkau. Kami bersyukur untuk semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada sedikit pengumuman di mana ibadah tutup tahun yang semestinya kita adakan tanggal 31 tidak diadakan. Artinya tidak ada ibadah tutup tahun, ya. Tapi kita mengadakan ibadah buka tahun, yaitu tanggal 3 Januari jam 9 dan jam 5 sore. Semuanya ini disertai dengan perjamuan kudus. Jadi supaya jemaat juga daftar biar ditulis semua jumlahnya. Dan juga melalui mimbar ini saya hanya memberikan tahu bahwa untuk malam tahun baru, ya, supaya kita juga berhati-hati. Jangan sampai keluar sampai larut malam. Karena ada surat edaran dari kepolisian mengatakan bahwa setelah jam 8 apabila ada kerumunan atau di jalanan akan ditangkap, diadakan swab tes rapid dan sebagainya, ya. Jadi nggak ada kerumunan. Ya, untungnya kita sudah merancangkan bahwa tidak ada ibadah tutup tahun karena selebih jam 8 dioperasi sudah. Itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Komunitas belum ada, ya. Komunitas masih kosong, kaum muda juga masih kosong. Sekolah minggu sudah online, mungkin sudah online sekolah minggu, ya. Dan sekali lagi ibadah buka tahun minggu depan tanggal 3. Dan juga untuk seluruh jemaat yang saya dengar berita bahwa pengen foto-fotoan, silahkan foto-fotoan, nggak apa-apa. Kita nggak bongkar sampai nanti Januari minggu kedua, ya. Kalau mau ingin foto, kalau foto kan nggak boleh, asal jangan diinjak ininya. Ini jangan diinjak, ini untuk waktu tenang ini. Ya, boleh foto-fotoan, ya, silahkan. Dan juga saya mengingatkan untuk setiap sektoral untuk mengadakan rapat, karena nanti Januari minggu ketiga, biasanya hari Rabu, kita akan mengadakan rapat majelis. Setiap sektoral, ketua sektoral harus melampirkan, membawa laporannya, program yang lama dan program yang baru. Walaupun nggak terlaksana, asal ada program dulu, ya. Mari kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri semua. Hanya Kau segalanya.
Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang selalu memberkati setiap anak-anak. Dan sebentar kami juga akan pulang, kami akan pergi, maka kami yakin dan percaya Engkau menyertai, bahkan Engkau memberkati kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, dan biarlah Engkau turun tangan, Engkau memberkati setiap kami. Sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat Natal, selamat siang, dan selamat pulang. Tuhan memberkati.